Sebuah wilayah yang sangat luas tempat hutan mampu menelan sungai utuh, dan pepohonan tumbuh melampaui gedung 10 lantai. Sebuah daerah tempat udara terasa hidup, tempat setiap bayangan bisa menyimpan makanan atau ancaman, dan tempat aturan dunia modern sama sekali tidak berguna. Mereka yang menyebut wilayah ini sebagai rumah tidak pernah memakai rumah sakit, swalayan, Peta. atau kunci pintu. Mereka adalah suku Waorani di hutan hujan Amazon Ekuador. Rumah tanpa dinding, pintu, Atau kunci. Begitulah suku Waorani hidup. walau berada di tempat paling mematikan di bumi. Hutan mereka penuh pemangsa puncak. Ular berbisa dan suku pesaing. Alam ini bisa membunuh Anda sebelum sarapan, alih-alih sembunyi. Mereka tinggal di Nawa. Sebuah rumah panjang terbuka, terbuat dari kayu palem dan daun anyaman. Struktur ini menyatukan kelompok dan bukan menutup diri. Semua anak Tetua dan keluarga tidur dan makan di sini. Anda mungkin menilai hal ini membuat mereka lemah. Namun itu salah besar. Suku Waorani menjaga fakta yang dilupakan dunia modern. Benteng terkuat terbuat dari persatuan dan bukan batu. Karena hidup rapat, mereka hafal setiap langkah, detak jantung, dan suara. Fokus ini mencegah ancaman tersembunyi mendekat tanpa diketahui. Suku ini ternyata sangat ramah kepada tamu. Mereka mengundang turis untuk belajar budaya, Memotrete. dan bahkan ikut dalam kelompok berburu mereka dengan senang hati. Kini kita bersiap memburu monyet bersama pelacak Waorani. Tulis angka 1 di komentar untuk memberitahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Anda berdiri di dalam hutan hujan yang lebat, Dedaunan di atas sangat rapat, hanya meloloskan sedikit cahaya ke tanah. tersembunyi di kanopi setinggi 20 meter. Seekor monyet gesit melompat pelan melintasi pepohonan. Bayangkan sulitnya menembak sasaran lincah itu memakai panah setebal tusuk gigi. Anda menembak dari tabung 3 meter, menjaga keseimbangan di tanah kasar yang gelap. Sadar Anda dilarang berbuat salah. Ini adalah rutinitas pagi bagi pemburu Waorani yang ahli. Senjata mereka adalah puncak karya alam, dibuat dari kayu palem dan dilubangi cerma. Sumpit ini mencapai panjang 3 meter. Sumpit ini meluncurkan panah secara akurat ke mangsa di atas pohon. Tiap panah dilapisi kurare. Racun saraf kuat dari akar merambat. Saat panah menembus kulit, Kelumpuhan terjadi dalam hitungan menit. Hasilnya sangat efisien. namun senjata hanya sebagian dari kehebatan mereka. Orang-orang ini melintasi jutaan hektar hutan berbekal ingatan Mereka menolak peta, pelacak posisi, dan penanda fisik. tiap kelokan sungai, posisi jebakan, dan siklus pohon buah terekam di kepala. Mereka mengenali 200 spesies sepohon hanya lewat bau, sentuhan kulit kayu, atau suara daun yang jatuh saat kegelapan total tiba. Mereka mencari jalan dengan merasakan angin dan mendengar arus sungai. Renungkan fakta ini. Kita membawa alat navigasi tercanggih di saku dan bergantung pada baterai lemah. Suku Waorani menyimpan peta abadi di pikiran mereka, dan kompas mereka tidak pernah mati. Maukah Anda ikut dalam ekspedisi berburu Waorani yang asli? Jika Anda ingin mencobanya, Tinggalkan angka 2 di bawah. Hidup terisolasi sangat lama di Amazon, membuat hutan secara nyata mengubah kondisi biologis suku Waorani. Pakar yang meneliti mereka mencatat tingginya kasus kelahiran dengan 6 jari kaki, hal ini jauh lebih sering terjadi di sini daripada di tempat lain. meski alasannya masih diperdebatkan. Teori utama menunjuk pada pemisahan genetik yang lama pada kelompok keluarga kecil. Ini hanyalah awal. Lihatlah kaki pelacak Waorani dan sebuah ciri unik langsung terlihat. Kaki mereka lebar, merenggang, dan bisa menggenggam. Bertahun-tahun berjalan di atas akar, Lumpur, dan tanah kasar tanpa sepatu telah mengubah kaki mereka menjadi alat cengkeram alami. Mereka memanjat pohon semudah orang biasa menaiki tangga. Inilah alasan mengapa tetangga mereka menyebut kelompok ini sebagai penghuni kanopi. Hutan hujan membentuk lebih dari sekadar cara hidup mereka. hutan juga merancang fisik mereka. Perbedaan ini penting karena menunjukkan seberapa kuat ikatan antara suku Waorani dan hutan mereka yang sebenarnya. Saya punya satu pertanyaan. Kapan terakhir kali Anda memakan sesuatu yang masih bergerak? Tulis komentar Anda di bawah. Bagi suku Waorani, Hal itu sekadar menu makan malam biasa. Camilan yang paling diidamkan dalam budaya mereka adalah larva kumbang palem.
Ulat di dalam batang palem ini dikumpulkan penuh hormat layaknya koki mencari jamur mewah. Warga memakannya mentah saat menggeliat. Atau memanggangnya di atas bara sampai luarnya renyah. Namun bagian dalam tetap berair dan gurih. Sebelum merasa jijik, pikirkan fakta ini. Ulat ini memiliki protein per gram lebih tinggi dari daging sapi. Hewan ini syarat asam amino, lemak sehat. Dan nutrisi penting. Di hutan lebat tanpa swalayan dan kulkas. Ulat ini adalah makanan super terhebat. Makanan ini berkalori tinggi, melimpah. Dan ada sepanjang tahun. Selain itu, pelacak Waorani melakukan perjalanan panjang berhari-hari untuk memburu tapir, Babi hutan, burung, dan monyet. Mereka minum cica. minuman fermentasi klasik dari akar singkong. Persiapannya mengharuskan mereka mengunyah akar itu dan memakai air liur untuk memicu fermentasi. Walau terasa aneh bagi kita, minuman ini telah menghidupi suku Amazon selama ribuan tahun. Walau mereka rutin memburu monyet dan babi hutan, Terdapat batasan keras, mereka menolak membunuh jaguar. elang, atau rusa. Satwa tersebut tidak pernah dinilai sebagai mangsa. Hewan itu adalah rekan spiritual dan leluhur terhormat. Membunuh mereka adalah bentuk kejahatan besar. Dunia modern melihat proses makan sebagai kegiatan biasa. Tetapi suku Waorani menganggap makanan mereka sebagai ikatan suci. Anda pernah mendengar metode memancing dengan pancing? Anda tahu cara mencari ikan dengan jaring atau tombak? Namun pernahkah Anda mendengar metode menangkap ikan memakai racun? Suku Waorani menciptakan cara yang sangat elegan dan selaras dengan lingkungan, sehingga sama sekali tidak butuh alat selain yang disediakan hutan. Mereka mencari tanaman rambat khusus yang getahnya mengandung zat penenang. Saat dilepas ke aliran sungai pelan atau kolam tertutup, Getah ini membuat ikan di sana pingsan. ikan itu tidak mati. Mereka hanya lumpuh otot dan mengapung ke atas. Lalu diambil memakai tangan atau ditusuk secara mudah. Dampak ini bersifat sementara. Sungai akan kembali normal. Jumlah ikan tidak akan musnah. Suku Waorani kemudian pulang membawa banyak protein untuk kelompok mereka. Ini bukanlah tindakan purba. Ini adalah ekologi yang presisi. Ini adalah wujud manusia yang paham manajemen sumber daya alam ribuan tahun sebelum konsep tersebut punya nama. Dunia modern baru sekarang mulai mempelajari apa yang selalu diketahui oleh suku Waorani. Anda dilarang menaklukkan alam. Anda harus berunding dengannya. Dalam masyarakat Waorani, Wajar jika seorang pemburu ulung memiliki beberapa istri. Bagi pengamat barat modern, hal ini tampak seperti ketimpangan kekuasaan. namun jika kita membuang asumsi budaya dan melihat logika murni rimba, gambaran yang sangat berbeda akan muncul. Di lingkungan tempat satu musim perburuan yang buruk bisa berarti kelaparan, Tempat penyakit bisa merenggut pencari nafkah dalam semalam. dan tempat tuntutan fisik untuk bertahan hidup sangat keras. Pertanyaan tentang siapa yang memberi makan dan melindungi perempuan dan anak-anak bukanlah hal romantis. Ini adalah masalah eksistensial. Pemburu terampil yang mengambil banyak istri pada intinya adalah aliansi bertahan hidup. Ini adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada perempuan yang hidup tanpa perlindungan. Tidak ada anak yang kekurangan makanan. Dan tidak ada keluarga yang hancur ketika satu anggotanya gugur. Meskipun Nawa memiliki sifat komunal dan terbuka, tempat puluhan orang tidur dan tinggal di ruang berbagi yang sama. Keintiman di antara suku Waorani sangatlah tertutup. Pasangan tidak menunjukkan kemesraan di depan umum. Pertemuan romantis terjadi jauh di dalam hutan. Jauh dari pandangan masyarakat, atau di dekat sisa api malam ketika rumah panjang sudah sepi. Dalam masyarakat tanpa dinding, privasi bukanlah ruang fisik. Privasi adalah kesepakatan budaya. Dan suku Waorani sangat menghormatinya. Suku Waorani berbicara menggunakan bahasa bernama Wauterero. Wauterero adalah apa yang disebut ahli bahasa sebagai bahasa isolat. Artinya, bahasa ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan bahasa lain yang diketahui di bumi. Tidak ada hubungan jauh. Bukan dialek dari bahasa yang lebih tua. Benar-benar secara struktural tidak terkait dengan setiap bahasa manusia lain yang pernah didokumentasikan. Bahasa ini tidak berevolusi dari leluhur yang sama dengan bahasa Spanyol atau Quechua, atau puluhan bahasa asli lainnya yang dituturkan oleh masyarakat tetangga di Amazon. Bahasa ini tumbuh sepenuhnya sendiri dalam isolasi selama ratusan tahun. Dibentuk oleh tidak ada hal lain selain hutan dan orang yang hidup di dalamnya.
Ahli bahasa telah mempelajari Wow Torero selama puluhan tahun, dan mereka masih belum bisa menempatkannya dalam rumpun bahasa apapun. Dalam arti yang sebenarnya, Bahasa ini adalah ciptaan yang tiada duanya. Sekarang, pertimbangkan apa arti kata wow yang sebenarnya dalam bahasa mereka. kata itu berarti manusia. Itu saja. Itu adalah keseluruhan kata tersebut. Suku Waorani secara sederhana adalah para manusia. Dan semua orang lain Setiap orang luar, setiap individu dari dunia di seberang huta. disebut Chodi. Secara historis, akibat kekerasan dan eksploitasi yang menghancurkan yang diderita suku Waorani selama ledakan industri karet pada abad ke-19 dan ke-20 ketika orang luar datang untuk memperbudak, membunuh, dan menghancurkan. Kata Chodi membawa makna yang secara kasar diterjemahkan sebagai kanibal. Bukan karena orang luar memakan daging manusia, tetapi karena apa yang mereka konsumsi. Mereka memakan tanah. Mereka menelan kebebasan. Mereka menghancurkan seluruh cara hidup masyarakat. Hari ini kata tersebut mulai melunak. Kata itu sekarang hanya berarti orang luar. Namun sejarah yang tertanam dalam satu kata tersebut adalah arsip lengkap dari semua hal yang telah dilalui suku Waorani. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah memori sebuah peradaban, dan suku Waorani membawa ingatan mereka dalam lidah yang belum pernah diucapkan oleh siapapun di bumi ini. Malam sangat larut. Wilayah Amazon hidup dengan berbagai suara. Katak serangga dan panggilan jarak jauh dari burung malam di suatu tempat di kanopi atas. Di dalam nawa, sebagian besar warga tertidur. Namun di sudut dekat sisa bara api terakhir seorang tetua duduk sendirian. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak dalam gumaman rendah dan berirama yang tampaknya bergetar pada frekuensi yang sama dengan hutan itu sendiri. Dia tidak berdoa kepada dewa di atas awan. Dia berbicara langsung dengan hutan di sekitarnya. Ini adalah dukun jaguar, dan dalam masyarakat Waorani, dia adalah orang hidup yang paling penting. Dukun jaguar bukan sekadar pemimpin spiritual seperti yang didefinisikan oleh agama modern. Dia adalah ahli botani, penyembuh, psikolog, sejarawan, dan diplomat antara dunia manusia dan alam. Dia membawa dalam ingatannya perpustakaan ratusan tanaman akar, kulit kayu, dan jamur. Masing-masing dengan aplikasi pengobatan khusus yang membutuhkan pengamatan teliti dari generasi ke generasi untuk dikembangkan. Infeksi demam, luka tekanan mental, ketidakseimbangan spiritual. Hutan punya jawaban untuk semuanya. Dan dukun itu tahu kemana harus mencari. Namun perannya jauh melampaui bidang pengobatan. Suku Waorani tidak menarik garis pemisah antara dunia fisik dan dunia spiritual. Bagi mereka batas itu tidak pernah ada. Jaguar bukan hanya sekadar predator puncak. Hewan itu adalah leluhur. Seorang pelindung, makhluk yang kecerdasan dan kekuatannya ada pada bidang yang sama dengan kesadaran manusia. Elang harpi. Elang terbesar dan terkuat di benua Amerika. Bukan sekadar burung. Hewan ini adalah pembawa pesan. Simbol visi dan otoritas yang menghubungkan dunia kanopi dengan dunia manusia di bawahnya. Ketika seorang pemburu Waorani bertemu jaguar di hutan dan tidak berlari. Itu bukanlah keberanian seperti yang kita pahami. Itu adalah pengakuan. Itu adalah penerimaan atas hubungan yang sudah terjalin jauh melampaui ingatan. Dukun jaguar memimpin upacara pembersihan yang tidak seperti apapun dalam perangkat spiritual modern. Menggunakan panas persiapan tanaman khusus. Dan dalam beberapa tradisi penerapan sengaja jelatang raksasa pada kulit. Upacara ini dirancang untuk membersihkan kegelapan dari tubuh dan jiwa secara bersamaan. Proses ini intens. Ini sangat fisik. Dan menurut mereka yang telah menyaksikannya, metode ini berhasil. Di dunia modern, kita telah memisahkan segalanya. Sains dari iman, alam dari peradaban, tubuh dari pikiran. Islam telah membangun seluruh institusi seputar gagasan bahwa hal-hal ini berbeda dan harus dipisahkan. Suku Waorani tidak pernah melakukan pemisahan itu. Bagi mereka, dukun jaguar adalah ilmuwan sekaligus pendeta. Hutan adalah laboratorium sekaligus katedral. Tubuh dan roh adalah instrumen yang sama, dimainkan oleh tangan yang sama. Dan mungkin pemikiran yang paling merendahkan hati dari semuanya adalah ini. Mereka sampai pada pemahaman itu tanpa universitas. Tanpa teks tertulis. Tanpa perdebatan filosofis berabad-abad. Grakata mencapainya hanya dengan memperhatikan dunia di sekitar mereka dengan fokus mutlak dan tak terbagi. Sekarang saya perlu bercerita tentang para hantu. Jauh di dalam wilayah yang disebut rumah oleh suku Waorani. Bahkan melewati komunitas paling terpencil.
Melewati penyeberangan sungai terakhir dan jejak terakhir yang diketahui, ada orang yang memilih untuk menghilang sepenuhnya. Mereka disebut kelompok Tagaeri dan Taromenane. Mereka adalah subkelompok suku Waorani yang puluhan tahun lalu membuat keputusan yang hampir mustahil dipahami dari luar. Ketika dunia modern mulai menekan masuk, ketika misionaris tiba, ketika perusahaan minyak mengirim pengintai mereka, ketika kebisingan abad ke-20 mulai mencapai bahkan bagian terdalam hutan Amazon, kelompok ini tidak bernegosiasi. Mereka tidak beradaptasi. Mereka pergi menjauh. Mereka mundur ke kawasan lindung di Amazon Ekuador yang dikenal sebagai zona tak tersentuh. Wilayah hutan hujan primer yang sangat terpencil dan sengaja tidak dipetakan sehingga pemerintah Ekuador secara hukum melarang orang luar manapun untuk memasukinya. Dan mereka menegakkan batas itu sendiri. Ada insiden terdokumentasi tentang orang luar penebang liar pekerja minyak dan bahkan peneliti yang bermaksud baik yang telah mendekati tepi zona tak tersentuh dan disambut dengan rentetan tombak. Bukan sebagai tindakan kekerasan acak, melainkan sebagai pesan. Pesan yang mengatakan kami tahu Anda ada di sana. Kami tahu apa yang Anda wakili. Dan kami telah menentukan pilihan kami. Tagaeri dan Taromenane termasuk di antara masyarakat terakhir yang benar-benar tidak terhubung di bumi ini. Dan keberadaan mereka memunculkan pertanyaan yang dunia modern tidak pernah merasa nyaman untuk menjawabnya. Apakah manusia punya hak untuk memilih isolasi? Apakah mereka berhak untuk menolak kemajuan? Menolak kontak. Menolak semua yang dianggap perkembangan oleh dunia luar. Dan hanya dibiarkan sendiri. Pemerintah Ekuador menjawab ya. Setidaknya dalam hukum. Namun minyak di bawah hutan itu bernilai miliaran dolar. Dan hukum. Seperti yang telah dipelajari suku Waorani dari pengalaman pahit lintas generasi. Punya cara untuk melunak saat uang terlibat. Sekarang inilah sisi lain dari persimpangan jalan ini. Bagi sekitar 3 hingga 4.000 orang, Waorani yang telah memilih kontak dengan dunia modern. Tantangannya bukan lagi bertahan hidup secara fisik. Ini adalah kelangsungan budaya. Dan dalam banyak hal, pertarungan itu jauh lebih berat. Anak-anak mereka pergi ke sekolah, yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Spanyol. Mereka membawa ponsel pintar. Pura-pura menonton video. Mereka memakai pakaian pabrik. Dan seiring berjalannya tahun, celah antara generasi yang belajar menavigasi hutan dari ingatan, dan generasi yang menavigasinya dengan satelit lokasi tumbuh semakin lebar dan semakin sulit untuk dijembatani. Bagaimana Anda mengajari seorang anak untuk mengenali 200 spesies pohon lewat aroma ketika mereka menghabiskan sore hari di depan layar? Bagaimana Anda mewariskan pengetahuan dukun jaguar ketika generasi muda komunitas lebih tertarik pada dunia di luar hutan daripada dunia di dalamnya? Ini bukan sebuah kritik. Ini adalah tragedi dalam arti klasik. Benturan antara dua dunia yang tidak satu pun sepenuhnya salah. Menghasilkan kerugian yang tidak dapat diukur atau dipulihkan sepenuhnya. Suku Waorani berdiri di persimpangan jalan yang tidak bisa ditunjukkan oleh peta manapun. Dan arah yang mereka pilih tidak hanya akan menentukan masa depan mereka, tetapi juga masa depan salah satu himpunan pengetahuan manusia paling luar biasa yang pernah dikumpulkan. Selama ribuan tahun, ancaman terbesar bagi suku Waorani datang dari klan saingan dari pemangsa dari tuntutan tak kenal ampun hutan itu sendiri. Mereka menghadapi setiap ancaman itu dengan alat yang sama. Sersan. Persatuan, pengetahuan mendalam tentang lingkungan mereka. Hari ini ancamannya terlihat sama sekali berbeda. Ancaman itu datang bukan dengan tombak atau gigi tajam, melainkan dengan dokumen hukum, alat pengeboran, dan logika pembangunan ekonomi yang tenang dan tanpa henti. Ekuador duduk di atas salah satu cadangan minyak paling penting di Amerika Selatan. Dan sebagian besar minyak itu terletak tepat di bawah wilayah Waorani. Selama puluhan tahun, perusahaan minyak multinasional telah beroperasi di Amazon Ekuador dengan konsekuensi yang digambarkan suku Waorani dengan kata-kata yang hampir mustahil didengar tanpa membuat Anda merasa hancur. Sungai yang dulunya mengalir jernih dan penuh ikan, kini membawa limbah kimia. Hewan yang dulu bergerak bebas di hutan telah menghilang dari seluruh wilayah. Komunitas yang dulu bergantung pada hutan untuk segalanya telah dipaksa bergantung pada sumber makanan luar karena lingkungan mereka sendiri tidak mampu lagi menopang hidup mereka. Konstitusi Ekuador yang termasuk paling progresif di dunia dalam hal lingkungan secara resmi mengakui hak alam dan hak masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka. Di atas kertas suku Waorani dilindungi. Namun inilah yang dipelajari suku Waorani tentang kertas. Benda itu bisa terbakar.
maka mereka telah mengadaptasi perjuangan mereka dengan cara yang sama seperti nenek moyang mereka, mengadaptasi perburuan mereka dengan presisi. Dengan kecerdasan, dengan pengetahuan mendalam tentang medan tempur, Hanya saja kini medannya adalah ruang sidang, dan senjatanya adalah berkas hukum, bukan lagi anak panah sumpit. Pada tahun 2019, sebuah kasus hukum penting yang diajukan oleh komunitas Waorani dari Pastaza terhadap pemerintah Ekuador menghasilkan putusan bersejarah. Pengadilan menemukan bahwa pemerintah gagal berkonsultasi secara layak dengan suku Waorani sebelum membuka wilayah mereka untuk ekstraksi minyak. melanggar perlindungan konstitusi dan hukum hak asasi adat internasional. Ratusan ribu hektar hutan hujan primer dilindungi dari pengeboran sebagai akibat langsung dari tuntutan ini. Dan siapa yang memimpin perjuangan itu? Para wanita. Perempuan Waorani yang tergabung melalui kelompok seperti Asosiasi Perempuan Waorani dari Amazon Ekuador telah muncul sebagai beberapa pendukung lingkungan paling tangguh di Amerika Selatan. Mereka telah belajar memakai pemetaan satelit untuk merekam batas wilayah mereka dengan presisi hukum. Mereka telah bepergian ke forum internasional untuk bersaksi di hadapan lembaga yang belum pernah mendengar suara Waorani sebelumnya. Mereka berdiri di depan kamera, di depan hakim, di depan menteri pemerintah, dan mereka berbicara dengan otoritas mutlak dan tenang yang sama seperti yang dipakai nenek moyang mereka ketika berdiri di tepi hutan dan menyuruh dunia untuk berhenti. Wanita yang memimpin kemenangan hukum tahun 2019, Nemonte Nenkimo, dinobatkan sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia oleh majalah Time pada tahun yang sama. Dia tumbuh di komunitas tempat kakek neneknya masih berburu menggunakan sumpit panah. Dia memenangkan kasusnya di pengadilan nasional memakai hukum tata negara. Itu bukan sebuah kontradiksi. Itu adalah evolusi. Itu adalah sekumpulan orang yang menolak untuk didefinisikan oleh gagasan orang lain tentang bagaimana mereka seharusnya menjadi. Izinkan saya membawa Anda kembali ke tempat kita mulai. Sebuah benteng tanpa dinding. Bahasa yang tidak ada di tempat lain di muka bumi. Kaki yang dibentuk oleh aktivitas memanjat berabad-abad. Makanan yang akan menakuti sebagian besar orang, namun memberi nutrisi yang jauh lebih baik dari apapun di pasar swalayan. Dunia spiritual, di mana jaguar adalah leluhur dan dukun adalah ilmuwan. Dan pertempuran hukum yang diperjuangkan oleh para wanita yang nenek mereka tidak pernah meninggalkan hutan. Suku Waorani bukanlah barang antik. Mereka bukan benda aneh. Mereka bukan jendela ke masa lalu. Mereka adalah cermin yang diangkat ke masa kini. Dan apa yang mereka pantulkan kembali kepada kita terasa tidak nyaman, karena hal itu memaksa kita untuk menanyakan pertanyaan yang selama ini kita hindari. Apa yang sebenarnya kita ketahui? Apa yang telah kita hilangkan dalam proses membangun segala sesuatu yang kita sebut peradaban? Apa artinya menjadi kaya ketika sungai Anda beracun? Apa artinya menjadi maju ketika Anda tidak bisa mengenali satu pohon pun dari baunya? Suku Waorani telah selamat dari baron karet, Misionaris, perusahaan minyak, dan pengikisan lambat dari dunia yang terus mencoba menggantikan dunia mereka. Mereka telah melakukannya dengan sumpit panah dan ringkasan hukum, dengan dukun dan telepon pintar, dengan bahasa yang tidak digunakan orang lain dan pengetahuan yang tidak pernah diajarkan universitas manapun. Dan mungkin fakta paling menakjubkan dari semuanya bukanlah satupun hal di dalam daftar ini. Fakta utamanya adalah ini. Di dunia yang mengukur kemajuan manusia dari apa yang telah kita bangun, suku Waorani mengukurnya dari apa yang telah mereka lindungi. Dan dengan ukuran itu, mereka adalah peradaban paling maju di bumi ini. Jika video ini membuat Anda melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya fakta mana yang paling menyentuh Anda. Apakah bahasa yang tidak ada di tempat lain? Para wanita yang memenangkan pertempuran hukum untuk hutan hujan. Sesuatu yang lain sama sekali. Pawati sosial menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan. Nyalakan bel notifikasi agar kami dapat melihat Anda lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah berkumpul dengan kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga Anda mendapat yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.